towards plants and animals undiscovered by science. Who will land? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama aku, Sinta Lisviana. Dan di video kali ini Sinta bakal bacain lagi nih alur cerita. Dan kali ini alur cerita yang bakal Sinta bacain adalah film Up. Film Up adalah film petualangan komedi drama animasi Amerika yang rilis pada tahun 2009 yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Film ini berpusat pada seorang duda tua bernama Carl Fredricksen. Carl Fredricksen. Gitukah bacanya? Ya udah, anggaplah bener. Kalau salah jangan diketawain ya. Dan seorang anak lelaki yang sungguh-sungguh bernama Russell. Dengan mengikat ribuan balon ke rumahnya, Carl berangkat untuk memenuhi mimpinya untuk melihat belantara Amerika Selatan dan menyelesaikan janji yang dibuat untuk mendiang istrinya Ellie. Film ini disutradarai oleh Pierre Docter dan disutradarai oleh Bob Peterson yang juga menulis skenario film serta cerita dengan Tom McCarthy dengan musik yang dikomposisi oleh Michael Giacchino. Gimana sih? Yalah gitu pokoknya. Ya udah, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada tahun 1930-an, Carl Fredricksen yang berusia 8 tahun yang pemalu mengidolakan penjelajah terkenal Charles F. Muntz. Ketika Muntz dituduh membuat kerangka burung eksotis raksasa yang katanya dia temukan di Paradise Falls, dia bersumpah tidak akan kembali sampai dia menangkap seekor hidup. Oke. Suatu hari, Carl berteman dengan seorang gadis ekstrovert. Ekstrovert itu cerewet gitu ya guys, yang nggak bisa diem gitulah pokoknya. Bernama Ellie, juga penggemar Muntz. Alright, you're in. Welcome aboard. Saw where your balloon went. Come on, let's go get it. Well, Dia berbagi lembar memo dengannya dan menyatakan kepada Carl keinginannya untuk memindahkan clubhouse-nya, sebuah rumah kosong. Ya, clubhouse-nya itu sebuah rumah kosong gitu yang gak ditempatin di lingkungan itu, ke sebuah tebing yang menghadap ke Paradise Falls. Buat kalian yang sering nonton film ini pasti tahu kalau Paradise Falls itu air terjun tertinggi yang ada di Venezuela itu loh guys. Venezuela, yang ada di sana. Carl dan Ellie tumbuh, menikah, dan tinggal di clubhouse yang dipulihkan. Jadi mereka jadiin base campnya itu buat rumah setelah mereka menikah. Setelah Ellie mengalami keguguran dan mereka diberitahu bahwa mereka tidak dapat memiliki anak, pasangan tersebut mengingat mimpi masa kecil mereka untuk mengunjungi Paradise Falls. Dan mereka menabung untuk perjalanan, tetapi berulang kali harus menghabiskan uang untuk kebutuhan sehari-hari yang lebih mendesak. Jadi tabungan mereka tuh udah mau full dipakai lagi, udah mau full dipakai terus gitu. Tapi meskipun demikian, mereka menjalani kehidupan yang bahagia. Setelah pensiun dari pekerjaannya di kebun binatang setempat, Carl membeli tiket pesawat ke Paradise Falls. Tetapi Ellie tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Bertahun-tahun kemudian, di hari ini, Carl masih tinggal di rumah dengan keras kepala, bertahan, sementara rumah-rumah lingkungan yang tidak digunakan lainnya dirobohkan dan digantikan oleh gedung pencakar langit.
boys are ruining our house. Well, just to let you know, take that as a no then. I believe I made... You and the... Yes, he's out to get your house. Tell your boss. Ketika ia secara tidak sengaja melukai seorang pekerja konstruksi, pengadilan menganggapnya sebagai ancaman publik dan memerintahkannya untuk pindah ke rumah pensiun. Jadi si Carl ini sama pengadilan disuruh pindah ke panti jompo, guys. Tapi dia nggak mau. Namun, Carl memutuskan untuk menepati janjinya kepada Ellie dengan mengubah rumahnya menjadi pesawat darurat. Jadi dia inget nih sama impian lamanya sama dia istrinya. Jadi dia mau lakuin itu sekarang kayak gitu. Dengan menggunakan ribuan balon helium yang disimpan dari pekerjaan lamanya sebagai penjual balon. Russell, seorang penjelajah hutan muda yang mengunjungi Carl untuk mendapatkan rencana jasa terakhirnya untuk membunuh Russell, seorang penjelajah hutan muda yang mengunjungi Carl untuk mendapatkan rencana jasa terakhirnya untuk membantu orang tua menjadi penumpang gelap yang tidak disengaja. Jadi anak kecil ini yang namanya Russell ini adalah seorang anak yang suka kemah, suka camping gitu guys. Jadi dia butuh satu rencana lagi buat ngelengkapin rencana-rencananya dia, yaitu rencana membantu orang tua. Jadi dia datang ke rumahnya Carl dan nggak sengaja ikut terbang sama rumah terbangnya Carl. Rumah terbang itu menemui badai cumulonimbus dan berakhir tinggi di atas Amerika Selatan. Rumah itu mendarat di tepi di seberang Paradise Falls. Carl dan Russell memanfaatkan diri mereka ke rumah yang masih mengapung dan mulai berjalan melintasi mesa, berharap untuk mencapai air terjun sebelum balon mengempis. Cool! My mom loves that game. Russell bertemu dengan burung yang tinggi dan berwarna-warni yang ia beri nama Kevin. Oke, jadi cuma Russell ini anak kecil yang ketemu burung liar, tinggi, gede, dan dia kasih nama, dia pelihara. Gitu guys, cuma Russell ini anaknya yang mencoba mengumpulkan makanan untuk anak-anaknya. Jadi burung itu tadi nyari makan buat anak-anaknya. Keep them, please? I'll get the food for fish or tiny mole. That doesn't even rhyme. Yeah, it does. You come down here right now. Hey, Ellie. Could I keep the bird? N.O. Mereka kemudian bertemu Golden Retriever bernama Duck yang mengenakan kerah khusus yang memungkinkan dia untuk berbicara. He is a good and smart. Possible. Oh, it is because my master is smart. Cool. Jadi terus mereka ketemu anjing Golden Retriever yang pakai alat khusus di lehernya, jadi dia bisa komunikasi sama manusia. Dan yang bersumpah untuk membawa burung itu ke tuannya. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan sekelompok anjing agresif yang dipimpin oleh Alpha, seorang Doberman Pinscher. Kok seorang sih? Seekor kali. Seekor Doberman Pinscher dan dibawa ke tuannya yang ternyata adalah seorang tua Charles Muntz. Bukannya Charles Muntz ini idolanya si Carl ya? Yes, bukan sih?
Munz mengundang Carl dan Russell naik pesawat udaranya di mana ia menjelaskan kepada mereka bahwa ia masih mati-matian mencari burung raksasa yang ia janjikan akan bawa kembali. Jadi si Munz ini lagi dalam misi guys, mencari burung raksasa yang dinyatakan berasal dari spesies Kevin. Russell mencatat kesamaan burung itu dengan Kevin dan Munz menjadi permusuhan. Mengira mereka mencoba menangkap burung itu untuk diri mereka sendiri, seperti banyak pengunjung lain yang secara tidak langsung telah ia bunuh. Jadi si tua Charles ini udah bunuh banyak orang gitu guys, yang dia pikir mau nangkep burung itu juga. Cuma dia yang boleh nangkep burung itu, gitu pikirnya dia. Menyadari bahwa Munz telah menjadi gila, Carl dan Russell melarikan diri bersama Kevin dan Dak, tetapi Munz akhirnya menangkap Kevin dan menyalakan api di bawah rumah Carl. Jadi rumah terbangnya si Carl mau dibakar nih ya masih Munz, biar mereka nggak bisa lari gitu. Dan gimana keputusannya si Carl? Akhirnya Carl milih menyelamatkan rumahnya dan membiarkan Munz pergi dengan Kevin. Jadi si burung itu udah nggak diselamatin lagi sama dia, dibiarin pergi sama si Munz. Dan Russell menjadi marah kepada keegoisan Carl. You just... Hear this? Master. Bad dog! Bad dog! You assist me or not, I am going to paradise. Kelompok itu akhirnya tiba di Paradise Falls dan memarkir rumah di mana Carl dengan sedih melihat melalui lembar memo Ellie hanya untuk menemukan bahwa dia telah mengisi halaman-halaman yang seharusnya kosong dengan foto-foto pernikahan bahagia mereka. Bersama dengan catatan akhir yang ucapan terima kasihnya kepada Carl atas buku mereka, petualangan, dan mendorongnya untuk pindah dari kematiannya. Dihidupkan kembali, Carl pergi keluar untuk melihat Russell berlayar dengan beberapa balon dan peniup daun untuk menyelamatkan Kevin. Jadi si Russell ini pasti kerja keras ya, mau nyelamatin si Kevin dari si tua Charles Munz yang gila. Dengan membuang furnitur dan barang-barangnya, Carl menerangi cukup rumah untuk dia dan Dak untuk mengikuti Russell yang ditangkap oleh Munz. Jadi akhirnya Carl mau nyelamatin anak kecil Russell. Tetapi Carl dan Dak berhasil naik ke balon, menambatkan rumah dan membebaskan Russell dan Kevin. Dak membebani Alpha dengan kerucut rasa malu dan tiba-tiba menjadi pemimpin baru anjing-anjing itu. Jadi akhirnya si Golden Retriever itu jadi pemimpin baru dari pasukan anjing yang liar. Munz mengejar mereka dengan marah di sekitar pesawat dan melumpuhkan rumah terbang, menyudutkan Kevin, Dak, dan Russell di dalamnya. Ketika ketiganya melompat kembali ke balon, Munz melompat mengejar mereka dan secara tidak sengaja tertangkap di beberapa garis balon, menyebabkan dia jatuh ke kematiannya. Jadi akhirnya Nah, akhirnya tamatlah riwayatnya si Charles Munz gila yang mau nangkep burung ini, guys. Rumah itu setelah kehilangan terlalu banyak balon untuk terbang, akhirnya turun dari pandangan melalui awan. Carl dan Russell menyatukan kembali Kevin dengan anak-anaknya dan menerbangkan balon pulang ke rumah. Russell menerima rencana assisting the elderly dan Carl memberi Russell rencana Ellie. Tutup botol soda anggur yang diberikan Ellie kepada Carl ketika mereka pertama kali bertemu. Carl, Russell, dan Dak kemudian duduk bersama, makan es krim, dan menghitung mobil yang mendekati seperti Russell dulu dengan ayahnya. Tanpa sepengetahuan Carl, rumah itu telah mendarat di tebing samping Paradise Falls, tepat di tempat Ellie membayangkannya. Memenuhi janji Carl, kredit akhirnya menunjukkan snapshot dari Carl, Russell, dan Dak dengan senang hati menikmati hidup bersama di Paradise Falls. Sekian, tamat. Makasih teman-teman udah mau dengerin cerita yang udah Sinta bacain. Ya dah gitu. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.